indahnya hari ini yang Tuhan ciptakan bagi kami. Kami boleh menikmati kasih-Mu, menikmati firman-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati semua berkat surgawi-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Kami mau duduk diam di kaki-Mu, mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang berdaulat sepenuhnya melimpahi kami dengan hikmat wahyu meripat surgawi. Biarlah saat ini Tuhan, air hidup-Mu mengalir, kasih-Mu yang besar menggarap kerjakan hidup kami, jiwa, roh, dan tubuh kami lewat firman dan Roh-Mu. Dalam nama Yesus, kami buka hati kami untuk firman-Mu, dan kita semua yang siap diberkati bersama kita berkata, amin. Haleluya. Silakan duduk, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat siang bagi umat Tuhan yang dicintai Tuhan, dan juga bagi seluruh pendengar Radio Zaitun Suara Kebenaran dimanapun Anda berada. Salam kasih dalam Yesus Kristus bagi kita semua. Shalom. Shalom. Baik saudara, kita langsung saja kepada firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini, yang pastinya akan mengisi bejana hati kita, mengisi buli-buli kehidupan kita, supaya hidup kita terus diperlengkapi dengan kebenarannya, sehingga kebenaran itu menjadi pagar tembok dalam kehidupan kita dalam menghadapi dunia yang semakin jahat ini. Saudara yang dicintai Tuhan, saya sudah bagikan firman Tuhan minggu yang lalu, bagaimana ada 7 ciri dari jemaat yang adalah tubuh Kristus. Ingat baik-baik saudara, karena Tuhan selamatkan kita. Tujuannya ialah supaya kita terbentuk menjadi tubuh Kristus. Kalau saudara pernah baca dalam Alkitab tentang kisah Rut, perempuan Moab yang berpaut kepada Naomi mertuanya. Saudara, setelah mereka sampai di Bethlehem, maka akhirnya kita tahu bahwa Rut sesuai dengan hukum Taurat ditebus oleh seorang penebus yang wajib menebus. Dan yang wajib menebus jatuh pada Boas. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat Boas menebus Naomi, saudara, karena kita harus ingat baik-baik bahwa dalam hukum Taurat itu, Alkitab Perjanjian Lama, ada istilah perkawinan ipar. Jadi kalau suami daripada seorang istri ini meninggal, dan terus si suami ini masih punya adik lagi, maka diwajibkan adik laki-lakinya mengawini istri yang meninggal itu. Haleluya. Itulah yang disebut dengan perkawinan ipar, dan istilah itu juga disebut sebagai istilah penebusan. Jadi waktu suami Naomi meninggal, dan bahkan anak atau anak-anaknya yang sudah beristri meninggal pula, maka salah satu daripada menantu Naomi yang bersama-sama dengan dia pulang dari Moab adalah Rut. Amin saudara. Nanti saudara baca itu dalam kitab Rut pasal pertama, pasal 2 sampai pasal keempat. Nah saudara, apa yang terjadi? Maka diharuskanlah keluarga daripada Elimelek, suami daripada Naomi, menebus Naomi dan sekaligus memperistri Rut, menantu daripada Naomi. Nah, akhirnya Boaslah yang dinyatakan sebagai penebus yang berhak menebus Naomi dengan seluruh apa yang ada padanya, sekaligus untuk memperistri Rut. Rut itu adalah perempuan Moab. Perempuan Moab itu lahir di kerajaan Moab tentunya. Dan Moab ini adalah satu kerajaan yang berasal dari keturunan Lot. Lot itu, saudara, kita tahu adalah sanak daripada Abraham yang keluar dari Sodom dan Gomora pada waktu Tuhan musnahkan Sodom dan Gomora. Nah, kenapa Lot bisa punya keturunan Moab? Pada waktu itu setelah mereka keluar dari Sodom dan Gomora, maka mereka tinggal di gua, salah satu gua dari gunung yang ada di lembah Zoar waktu itu. Lalu akhirnya anak perempuan Lot, saudara, memberi ayahnya mabuk,
dan boleh dikatakan memerkosanya. Jadi ini anak perempuan memerkosa ayah kandungnya. Itu terjadi saudara, ya, beberapa ribu tahun yang lalu. Nah, dari hasil persetubuhan antara anak dan bapak ini, lahirlah Moab juga Amon. Karena ada dua putri Lot yang keluar dari Sodom dan Gomora. Amin saudara? Ya, nah saudara, jadi Rut ini adalah keturunan daripada anak Lot. Nah ini dia. Sekaligus juga adalah cucu dari si Lot. Mungkin ini yang diyakini oleh orang Batak dulu sebelum jadi Kristen, ada istilah makapi. Sehingga ada mertua-mertua yang punya anak sekaligus juga anak itu cucunya karena dilahirkan oleh menantu perempuannya. Tetapi bapaknya adalah mertua laki-lakinya dan sekaligus juga adalah mertua laki-lakinya. Jadi bapak sekaligus mertua laki-laki. Itu dulu sebelum menjadi orang Kristen. Tapi setelah kita jadi orang Kristen, saudara, pernikahan hanya sekali dan hanya maut yang memisahkannya. Kurang nyentak amennya. Yes, baik. Nah, jadi kita melihat apa yang saya mau sampaikan dalam kisah ini bahwa penebusan yang dilakukan oleh Boas terhadap Rut itu adalah simbol, lambang atau gambaran Kristus dan gereja. Bukankah kita ini juga digambarkan bagaikan Rut, bangsa kafir, orang yang tidak pantas disebut sebagai umat Tuhan. Tapi karena penebusan Kristus, kita disebut sebagai umat kepunyaannya sendiri. Katakan amin. Berbahagia dari orang yang ditebus Kristus. Yes. Nah, saudara, jadi kita melihat bahwa penebusan yang dikerjakan Kristus di Kalvari, tujuannya ialah agar kita menjadi mempelai perempuannya. Sama seperti Boas menebus Naomi, supaya apa? Rut menjadi istrinya. Nah, untuk menjadi mempelai perempuannya, maka kita harus menjadi jemaat Tuhan yang dibangun menjadi tubuh Kristus. Haleluya. Nah, minggu yang lalu kan saya sudah bagikan bahwa jemaat yang adalah tubuh Kristus ada 7 ciri-cirinya. Lihat saya. Tidak semua orang Kristen dibangun menjadi tubuh Kristus. Tapi kalau sudah tubuh Kristus, pasti Kristen yang benar. Katakan amin. Sekali lagi, tidak semua gereja orang percaya kepada Yesus yang dibangun menjadi tubuh Kristus. Tapi kalau sudah jadi tubuh Kristus, pasti menjadi orang kudus, orang percaya yang sungguh-sungguh percaya. Ini akan saya jabarkan lebih jauh lagi, saudara, ya, sampai selesai. 7 ciri jemaat yang adalah tubuh Kristus ini sekedar mengingatkan, mereview kembali, saudara. Yang pertama, ciri jemaat yang pertama itu adalah bertobat, dibaptis, dan menerima karunia Roh Kudus. Itu yang pertama. Jadi, sebagai jemaat tubuh Kristus, kita harus dibaptis sebagai tanda pertobatan. Baptisan tanpa tanda pertobatan adalah baptisan yang tidak alkitabiah. Baptisan yang tidak benar. Itu sebabnya baptisan adalah tanda pertobatan. Berarti orang yang dibaptis harus lebih dulu bertobat. Halo? Jadi kalau belum bertobat, jangan dibaptis. Karena baptisan dalam Roma pasal 6 artinya dikuburkan bersama dengan Kristus. Masa orang belum mati sudah dikubur? Itu si ISIS. Tapi ada pendeta yang kayak ISIS. Saudara, saya pernah lihat, saudara, baca di internet bahwa berita dari Suriah dan Irak, ISIS mengubur banyak orang-orang Kristen, suami istri dan anak-anak hidup-hidup. Mereka gali satu lubang yang sangat besar, lalu mereka paksa dengan senjata yang lengkap, yang mungkin yang bazooka F-16 yang kalau sekali tembak itu berapa puluh peluru bisa keluar. Jadi mereka semua ketakutan karena sudah dikepung oleh tentara ISIS. Lalu mereka dimasukkan ke lubang itu, lalu ISIS mulai dengan alat berat menutupnya dengan tanah. Dan istri, suami,
Perempuan, ibu-ibu, dan bapak-bapak beserta anak-anak perlahan-lahan terkubur di lubang itu. Sampai akhirnya semua kepala mereka tertutup. Yang saya mau sampaikan bahwa baptisan adalah penguburan. Penguburan apa maksudnya? Penguburan karena kita mati bersama dengan Kristus. Dikuburkan lewat baptisan dalam Roma pasal 6. Nanti baca di rumah. Ini hanya sekilas saja. Katakan amin. Lalu kita bangkit keluar dari air baptisan. Itu adalah gambaran simbol bahwa kita sudah bangkit bersama dengan Kristus dalam kuasa kebangkitan. Jadi baptisan adalah tanda pertobatan. Bertobat artinya mati terhadap manusia lama. Jadi orang yang dibaptis haruslah yang sudah lebih dulu bertobat. Katakan amin. Kalau belum bertobat dibaptis itu sama dengan dikubur hidup-hidup. Kalau dikubur hidup-hidup sama dengan ISIS. Hati-hati jangan sampai ada gereja ISIS Indonesia yang suka mengubur jemaat, membaptis jemaat yang tidak bertobat. Karena itu sama dengan menguburkan orang hidup sebelum mati. Sadis. Jadi ada juga GSI, Gereja Sadis Indonesia. Yang kedua, ciri daripada jemaat Kristus dibangun di atas dasar para rasul dan nabi. Nanti ini akan saya jelaskan khusus hari ini sampai ke minggu-minggu berikutnya. Seperti apa jemaat tubuh Kristus itu yang memiliki dasar rasul dan nabi. Yang ketiga, bahwa ciri jemaat tubuh Kristus adalah di dalamnya ada 3 unsur paling sedikit. Yang pertama, rasul, nabi, dan pengajar dalam 1 Korintus pasal 12, 27, 28. Tentu saudara sudah catat. Bagi yang baru pertama kali hadir, nanti bisa minta rekaman khotbahnya dari Pak Bayu. Ya, Pak Bayu gampang dilihat saudaraku dan gampang dikenali, susah dilupakan. Ya, karena ada lapangan bola di atas saudara ya. Jadi Bayu ini tinggal di lapangan bola atas. Mengerti maksudnya kan? Haleluya. MBA mulai botak atas. Haleluya. Nah, saudara, yang keempat ciri daripada tubuh Kristus adalah ada ibadah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan yang kelima, ciri dari tubuh Kristus memiliki liturgi ibadah dengan standar Roh Kudus. Dan yang keenam, bahwa jemaat tubuh Kristus itu dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan sendiri untuk membangun tubuhnya. Ya, itu ada dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 15. Dan yang ketujuh, tubuh Kristus dilengkapi dengan 9 karunia Roh Kudus. Katakan amin. Jadi kalau ada orang berkata kami ini adalah tubuh Kristus, tapi karunia Roh Kudus ditolak, itu bukan tubuh Kristus. Kalau ada juga orang berkata kami adalah tubuh Kristus, tapi tidak dibangun di atas dasar rasul dan nabi, itu juga bukan tubuh Kristus. Dan saya mau beritahu, gereja yang beribadah tidak dalam suasana membangun tubuh, itu adalah gereja tubuh anti Kristus. 2 gendangnya. Kalau saudara gagal sebagai tubuh Kristus, maka saudara akan menjadi tubuh anti Kristus. Lihat saya. Gagal menjadi penyembah Tuhan, dijamin sadar atau tidak sadar menjadi penyembah setan. Saudara tidak bisa, saya oposisi Pak. Tidak memihak Tuhan juga tidak memihak setan. Dengan berkata begitu, Anda sudah berada dalam kerajaan setan. Jangan saudara pikir kalau orang itu ateis, tidak percaya adanya Tuhan, lalu saudara pikir orang itu bebas dari setan. Justru dia sedang dirantai oleh setan dengan paham ateis. Karena paham ateis itu juga adalah belenggu iblis. Dan ini sekarang yang membelenggu banyak orang-orang di Eropa dan di Barat sana. Karena orang-orang itu sekarang sudah banyak yang memiliki paham ateis. Nah, jadi saudara, kita tidak boleh ada di antara. Kita harus pilih satu di antara 2. Tuhan atau hantu. Kita harus pilih Kristen yang benar atau Kristen palsu. Kristen yang benar pasti dibangun jadi tubuh Kristus. Kristen palsu pasti anti pembangunan tubuh Kristus. Minggu depan, kalau Tuhan berkenan, kalau selesai materi ini saya sampaikan hari ini,
saya akan sampaikan bahwa tidak semua gereja adalah tubuh Kristus. Sangat simpel, gampang sekali Tuhan menggambarkan hubungan dirinya dengan umatnya. Digambarkan bagaikan kepala dan tubuh. Halo. Haleluya. Dalam Kolose pasal 2, 18, 19, 20, saya sudah pernah terangkan itu beberapa minggu yang lalu, bahwa firman Tuhan berkata, jangan biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri, berkanjang kepada penglihatan-penglihatan, dan beribadah kepada malaikat-malaikat. Ini adalah ibadah palsu. Kenapa disebut ibadah palsu? Karena di dalam ayat yang ke-19, sedang ia tidak berpegang teguh kepada siapa? Kepada kepala. Kenapa disebut Kristus sebagai kepala? Karena jemaatnya, orang Kristen, digambarkan sebagai tubuhnya. Dan dengar baik-baik, hanya kepala yang bisa menyatu dengan tubuh, dan hanya tubuh yang bisa menyatu dengan kepala. Kalau saudara mau menyatu dengan Tuhan, harus dari tubuh. Karena Tuhan diberikan kepada jemaat sebagai kepala. Mana aminnya? Ada haleluya. Saya sudah sampaikan kan, bahwa Tuhan Kristus itu diberikan kepada jemaat sebagai apa? Nah, kalau jemaat menerima Kristus sebagai kepala, maka jemaat yang menerimanya harus sebagai apa? Tubuh. Supaya kepala dan tubuh artinya hubungan kita dengan Tuhan menyatu, menjadi satu. Sehingga gereja dan Tuhannya menjadi satu. Kita dan Tuhan menjadi satu. Sehingga apa yang menjadi perasaan kita menjadi perasaan Tuhan. Apa yang Tuhan rasakan menjadi perasaan kita juga. Apa yang Tuhan pikirkan, kita pikirkan juga. Sehingga ada penyatuan antara jiwanya Tuhan dengan jiwanya kita. Haleluya. Itulah Kristen. Coba tanya kiri kananmu, kamu udah Kristen belum? Haleluya. Haleluya. Apa jawabnya? Ya, puji Tuhan. Nah, baik saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita, saudara, dalam Efesus pasal 4, 11, 12. Saya kembali ulang ayat ini karena Roh Kudus menaruh kebenaran ini kembali di hati saya dan banyak mewahyukan. Dan sekarang Tuhan buka mata saya untuk melihat kebenaran firman Allah dalam pribadi Kristus sebagai kepala dan pribadi gereja sebagai tubuh. Ini saya sudah banyak sampaikan sejak beberapa tahun yang lalu, tapi belakangan ini Tuhan buka lebih dalam lagi sehingga banyak yang belum saya ketahui, sekarang mulai saya mengerti. Dan saya merasa sangat diberkati, dan karena saya merasa sangat diberkati dan Tuhan berikan pengalaman itu luar biasa, karena Tuhan ingin jemaat Tuhan juga diberkati lewat kebenaran ini. Sehingga kita semua menjadi tubuhnya yang menjadi Kristen yang dikenal oleh Tuhan. Katakan amin. Amin. Haleluya. Siapa yang siap diberkati Tuhan? Angkat tangannya dulu. Haleluya. Kasih tos kiri kanan bilang begini. Saya siap diberkati Tuhan hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Biar jangan ada yang ngantuk saudara. Haleluya. Jangan sampai ada saudara bilang, masa di gereja pakai tos-tosan? Kayak di diskotik aja. Saudara, nggak ada ayatnya, nggak boleh tos-tosan di gereja. Halo. Haleluya. Mari saudara, kita lihat dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 11. Silakan Pak, main cepat Pak. Ya. Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Terus? Baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Kenapa Tuhan berikan 5 jawatan ini? 5 karunia ini pada orang percaya. Untuk apa? 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Untuk memperlengkapi siapa? Orang-orang kudus. Jadi orang kudus perlu diperlengkapi. Haleluya. Saudara setuju nggak dengan saya kalau saya katakan orang kudus itu orang Kristen? Tapi orang kudus kalau nggak diperlengkapi nggak bisa dibangun jadi tubuh. Berarti orang kudus belum tentu jadi tubuh, tapi kalau sudah jadi tubuh pasti jadi orang kudus. Kurang nyentak. Amin. Masih kurang kenyang kayaknya saudara. Haleluya. Haleluya. Yes, sekali lagi Pak, 12 ya. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Ya, terus? Bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi orang kudus harus dibangun jadi tubuh Kristus. Kenapa orang kudus harus dibangun jadi tubuh Kristus? Karena
saya udah pernah sampaikan ayat itu, bahwa Kristus telah diberikan kepada jemaat sebagai apa? Coba kita buka dulu ayat itu, ya. Di kitab Efesus, ya. Coba sebentar. Coba bisa muncul? Haleluya. Sebentar kita cari. Bisa dapat? Ya. Mari kita lihat di dalam sebentar, biar lebih jelas ya. Yang baru datang biar dapat tangkap, saudara. Ya. Kok saya bisa lupa itu? Sebentar, nggak apa-apa. Kita agak break beberapa detik. Hening cipta dimulai. Ayat firman Tuhan ini kan hidup. Firman itu kan hidup. Amin. Karena firman itu hidup, dia bergerak. Jadi kadang-kadang kita pikir dari sini, karena dia bergerak, dia udah pindah ke sini, ya gitu dia. Jadi kita sedang menelusuri dia. Katakan amin. Pendeta lah namanya. Makanya ada istilah, saudara, ya, KUHP 1 berapa tuh lupa saya, dari hukum ini, bahwa satu hukum pertama katanya bahwa kepala atau pemimpin tidak pernah salah. Ya, kalau pemimpin salah dikatakan bahwa kembali kepada, ya, ayat 2-nya, kalau pemimpin salah kembali kepada pasal pertama. Jadi pemimpin itu tidak pernah salah, saudara. Ya, makanya jangan coba-coba lawan pengkhotbah, saudara. Karena pengkhotbah walaupun kehilangan ayat, tetap akan punya alasan. Haleluya. Oh, jangan pikir ini pengkhotbah pasti grogi nih karena udah kehilangan ayat. Enggak, biasa aja, saudara. Haleluya. Yang grogi saudara. Haleluya. Ya, mari kita lihat dulu, saudara. Ya, dalam Kolose pasal 1, ya. Ini saya ketik diberikan kepala. Mana dapat, pantas. Sudah ada yang dapat? Kalau ada yang dapat, berarti saudara calon pendeta. Efesus berapa itu? Nah, ini dia. Dari tadi kan saya bilang juga Efesus. Haleluya. Saudara aja nggak mau nyambung. Padahal saya pengen tahu, saudara hafal nggak ayatnya gitu. Yeay. Haleluya. Namanya juga pendeta, saudara. Efesus 1 ayat 22, yuk kita baca sama-sama yuk. Mari, 2, ya. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi Kristus diberikan kepada jemaat sebagai apa? Sebagai apa? Pertama kali Yesus diberikan kepada dunia bukan sebagai kepala, sebagai juru selamat. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Betul? Supaya setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Selamat. Tapi setelah selamat, mau ngapain? Setelah kita percaya dan menjadi orang Kristen, tidak lagi penyembah berhala, tidak lagi mengikuti agama orang Batak Tempo Doloe. Terus sekarang mau ngapain? Ingat, setelah Yesus diberikan sebagai juru selamat, diberikan lagi dia kepada orang yang sudah selamat itu sebagai kepala. Oleh sebab itu, karena dia diberikan lagi sebagai kepala, maka kita jemaat harus menerimanya bukan lagi sebagai jemaat yang baru diselamatkan, tapi harus menjadi jemaat yang dibangun jadi tubuhnya. Sampai sini nangkap? Yes, harus pintar-pintar anak Tuhan. Katakan amin. Kasih tahu kiri kananmu, anak Tuhan gak boleh bodoh. Sikut dia, haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi jelas sekali Kristus diberikan kepada jemaat. Ini kalau udah jadi jemaat. Siapa jemaat itu? Ya tentu mereka yang sudah selamat. Siapa jemaat itu? Itulah orang kudus. Itu sebabnya
orang kudus yang adalah jemaat, yang sudah ditebus oleh darah Kristus, yang sudah diselamatkan, harus diperlengkapi oleh rasul. Diperlengkapi oleh nabi. Diperlengkapi oleh penginjil. Diperlengkapi oleh gembala dan pengajar. Untuk apa? Untuk pembangunan tubuh Kristus. Kenapa jemaat harus dibangun jadi tubuh Kristus? Supaya menerima Yesus sebagai kepala. Kalau Yesus tidak jadi sebagai kepala, berarti yang kepala adalah kita. Makanya akhirnya kita sering yang ngatur hidup kita, dan kita yang menentukan langkah kita, bukan Tuhan. Makanya lihat saya, jemaat kaum muda yang belum menerima Kristus sebagai kepala, pilih jodoh sembarangan. Gak diatur Tuhan. Pokoknya dia suka aku, Pak, aku suka dia. Haleluya, kayak Krisi aja. Aku suka dia. Yang gitu, masih ingat saudara? Kan ada lagunya begitu saudara. Ya kan? Saudara, jadi nggak hanya soal masalah aku suka dia suka, aku cinta dia cinta, enggak. Hidup kita ini kalau sudah menerima Kristus sebagai kepala, artinya dia yang ngatur seluruh kehidupan kita. Dia yang menuntun langkah kita. Dia yang pegang tangan kita, dan kita harus dengarkan suaranya ke arah mana dia menginginkan kita untuk melangkah. Katakan amin. Dan kita harus dengarkan firman-Nya. Boleh nggak kita ikuti lagi opung kita atau tidak? Kalau kita tanya Tuhan, Tuhan boleh nggak saya ikuti opungku? Lalu Tuhan akan jawab, nanti kau akan sama kayak opungmu. Biasanya orang yang mengikuti seseorang akan menjadi sama seperti seseorang itu. Coba saudara ikuti kanibal. Lama-lama saudara juga jadi kanibal. Betul saudara? Coba saudara ikuti orang kudus, orang yang soleh. Haleluya. Saudara lama-lama jadi kudus. Coba saudara ngikutin kambing terus. Lama-lama saudara mirip kambing. Betul tidak? Coba saudara bergaul dengan selebritis. Lama-lama saudara ngomong, ya udah kayak selebritis aja. Gaya selebritis gitu loh. Haleluya. Coba selalu bergaul dengan tukang jahit. Lama-lama saudara pintar ngejahit juga saudara. Haleluya. Betul tidak? Coba sering berteman sama pendeta. Lama-lama kelakuan saudara kayak pendeta. Dikit-dikit firman. Dikit-dikit doa. Gitu ya. Haleluya. Ada haleluya. Biarpun saya pendeta. Kalau sering ketemu sama preman. Dan tinggal di tengah-tengah preman. Lama-lama. Itu enggak enak. Saudara yang melanjutkannya. Haleluya. Jadi pergaulan yang bebas merusak kebiasaan yang baik. Artinya apa? Bahwa pergaulan itu mempengaruhi hidup kita. Katakan amin. Kalau saudara bergaul dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, lama-lama saudara kayak Tuhan. Tapi enggak Tuhan. Saudara kalau udah kayak saya, bukan berarti saudara adalah saya. Hanya kayak saya. Kata orang, si Bayu ini kalau khotbah, persis kayak bapak, kata orang. Dia kan udah berapa kali khotbah saya kasih. Hanya belakangan ini enggak lagi. Pariwara dulu. Haleluya. Ya, nanti ada lagi. Lalu kalau saya kan selalu selidiki dong. Gimana tadi? Setiap pengkhotbah selalu saya, banyak mata-mata saya di sini. Haleluya. Lalu saya tanya, gimana? Wah, bagus Pak. Percis kayak Bapak. Biarpun dia percis kayak saya, tapi saya adalah saya, Bayu adalah Bayu. Dia tetap dengan ciri khasnya. Lapangan bola atas. Haleluya. Kalau saya masih jelas. Rumputnya masih lebat. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kita harus dibangun menjadi tubuhnya. Orang kudus harus diperlengkapi dengan 5 jawatan. Oke, supaya menghemat waktu, mari kita buka Alkitab kita. Haleluya. Dari Efesus pasal 2 ayat 19 dimulai. Efesus pasal 2 ayat 19 dimulai. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing. Perhatikan. Dan pendatang. Demikianlah kamu. Siapa kamu itu? Orang kudus.
Siapa orang kudus itu? Yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Haleluya. Demikianlah kamu orang kudus itu. Terus? Bukan lagi orang asing dan pendatang. Bukan lagi orang asing dan apa? Pendatang. Pendatang. Terus? Melainkan kawan keluarga dari orang-orang kudus. Haha. Terus? Dan anggota-anggota keluarga Allah. Wow, luar biasa. Kita ini adalah anggota-anggota siapa? Anggota-anggota siapa? Hebat lo jadi keluarga Allah. Hah? Haleluya. Kalau orang lewat, itu keluarga menteri. Wis. Oh ya, keluarga menteri. Iya. Menteri apa? Tuh. Yang lagi di KPK. Biarpun menterinya lagi di KPK, tetap namanya keluarga menteri. Kan di belakangnya KPK-nya, depannya menteri, kan gitu kan? Sempat lagi luang, itu keluarga jenderal. Which? Oh ya, jenderal yang mana? Tuh, yang mau jadi Mempol Hukam, gitu ya? Wow, hebat. Oh itu keluarga konglomerat Indonesia. Wow, udah hebat, betul nggak? Bangga dong, bangga dong. Halo, bangga nggak jadi keluarganya orang kaya? Oh, saudara senangnya keluarga orang miskin melarat gitu ya? Hah? Kok pada bengong? Saudara pikir kalau jadi keluarga orang kaya itu matre? Enggak juga, saya senanglah kalau ada keluarga saya orang kaya berat. Kan kalau dibilang, itu adiknya orang kaya berat itu, kan enak jadi pendeta adiknya orang kaya berat, kan bisa minjam minimal. Haleluya. Ada haleluya? Yes. Ada amin? Nah, ini bukan keluarga konglomerat, tapi keluarga Allah. Keluarga siapa? Nah, lihat saya, saudara adalah anggota keluarga Allah. Bahagia enggak? Kok kelihatannya wajahnya lesu begitu? Hah? Lihat saya, saudara adalah anggota keluarga Allah. Bahagia enggak? Kok ngomong bahagia dengan wajah lesu? Apa ongkos pulang nggak jelas? Oke, kalau nggak jelas ongkos pulang nggak usah persembahan. Haleluya. Ya, kita adalah anggota keluarga Allah. Terus ayat 20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Iya, jadi tubuh Kristus itu dibangun di atas dasar apa? Rasul dan nabi. Terus lagi. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Kita lihat lagi sebagai ayat referensinya dari 1 Korintus 12 ayat 27-28. Biar makin jelas, karena ini adalah ayat menjelaskan ayat. Ya. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Hebat. Kamu semua adalah apa? Tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang sudah ditebus, yang sudah dikuduskan. Katakan amin. Amin. Kita semua adalah tubuh Kristus. Jangan lagi merasa asing. Dan jangan lagi merasa sebagai seorang pendatang. Jadi di sini tidak ada jemaat yang disebut jemaat asing atau pendatang. Kita semua adalah keluarga Allah. Kita adalah keluarga Allah. Satu dalam satu pengajaran. Satu di dalam indahnya kasih mempelai, kita keluarga. Ada firmannya, ada pujiannya. Haleluya. 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 Jadi kamu semua adalah tubuh Kristus. Dan masing-masing adalah apa? Anggotanya. Anggotanya. Makanya, saudara, dengar baik. Dengar baik. Sebagai anggota tubuh, saudara jangan merasa asing. Itu sebabnya, lihat saya. Lihat saya, gereja yang adalah tubuh Kristus tidak asing dan tidak sebagai pendatang di dalam pembangunan tubuh Kristus. Tapi justru bagian daripada pembangunan tubuh Kristus itu sendiri. Ada haleluya? Yes, nanti saya akan terangkan lebih jauh lagi. Saya tahu saudara kebanyakan yang bertanya apa maksudnya tubuh Kristus. Nanti
Itu di puncaknya nanti, saudara, biar wow, terbuka matanya. Haleluya. Ayat 28, ya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Jadi dalam jemaat tubuh Kristus ini sudah ditetapkan beberapa orang. Apa itu? Antara lain. Pertama sebagai rasul. Pertama rasul, terus? Kedua sebagai nabi. Yang kedua apa? Sebagai nabi. Lihat saya. Terus? Ketiga sebagai pengajar. Oke, konsentrasi, lihat saya. Berarti, kalau ada orang berkata, kami adalah tubuh Kristus, berarti tidak bisa lepas dari pelayanan rasul dan nabi. Kalau ada orang mengaku bahwa mereka adalah pembangunan tubuh Kristus, tapi menolak rasul, anti nabi, itu bukan tubuh Kristus. Efesus pasalnya yang kedua, ayat 19. Efesus 2 ayat 19. Haleluya. Ya. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Terus? Melainkan kawan swarga dari orang-orang kudus. Ya, terus? Dan anggota-anggota keluarga Allah. 20, perhatikan baik-baik sekali lagi. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Yang dibangun di atas apa? Dasar tubuh Kristus itu apa? Para rasul dan nabi. Rasul dan Nabi. Berarti kalau tubuh Kristus dibangun, pasti punya pengalaman dengan pelayanan rasul dan nabi. Amin. Haleluya. Nah, sangat disayangkan, ada banyak orang mengaku pembangunan tubuh Kristus, tapi tidak pernah punya pengalaman lewat pelayanan rasul dan nabi yang dikenal dengan istilah apostolik dan profetik. Haleluya. Nah, dulu saya sering ikut fellowship dan diajarkan begini. Dasar daripada tubuh Kristus, rasul dan nabi. Dan rasul dan nabi diterangkan bahwa itu bicara tentang perjanjian lama, perjanjian baru. Karena perjanjian lama tidak mengenal istilah rasul. Karena rasul itu ada pada istilah perjanjian baru. Jadi bicara rasul dan nabi, itu bicara tentang perjanjian lama, perjanjian baru. Amin. Tapi nggak hanya di situ pengertiannya, nggak hanya mentok di situ. Artinya tubuh Kristus bukan hanya dibangun di atas kebenaran perjanjian lama, perjanjian baru, tapi dibangun di atas karunia rasul dan karunia nabi. Jadi dalam tubuh Kristus karunia rasul harus nyata. Dalam tubuh Kristus karunia nabi harus nyata. Berarti tubuh Kristus di dalamnya ada nubuatan. Katakan amin. Di dalam tubuh Kristus ada karunia rasul yang bermanifestasi. Jadi kalau ada orang berkata, ini yang bahaya. Kenapa gereja mengakui penginjil? Hampir semua gereja-gereja apa saja mengakui penginjil. Betul? Hampir semua juga gereja mengakui ada gembala. Makanya gereja apa saja, termasuk gereja sesat, juga mengakui Bapak Gembala. Dan gereja sesat juga mengakui ada penginjilan. Kayak contohnya gereja setan. Tahu nggak hari penginjilan terbesar mereka apa? Pada waktu hari Valentine Day. Jadi hari Valentine Day itu adalah hari cinta kasih para anak-anak muda. Adalah hari kesempatan untuk para pengikut anggota gereja setan untuk merekrut sebanyak mungkin orang menjadi anggota gereja setan. Bahkan gereja setan pun mengakui ada penginjilan. Bukan hanya gereja yang benar. Nah, hampir semua gereja apa saja ada guru pengajar. Betul nggak? Gembala, pendeta, guru, baru ada evangelisasi. Kan gitu ya? Iya kan? Nah, kenapa rasul dan nabi hilang dari gereja? Lihat saya. Karena ini dasar gereja yang benar. Lihat saya. Setan gak terlalu pusing dengan penginjil, gembala, dan pengajar, guru. Biar dibangun setinggi-tingginya bangunannya. Kalau gak jelas dasarnya, tinggal dirontokkan sama si setan. Nah sekarang kita lihat, banyak gak gereja yang rontok? Tunjukkan kepada saya, mana gereja yang harmonis? Mana sinode yang harmonis? Banyak berontokan gak akhir zaman ini? Halo? Haleluya! Rata-rata sinode gigit menggigit, tikam menikam, bantai membantai.
Bahkan pemilihan sinode bisa persis kayak kampanye legislatif. Betul tidak? Ini bukan hanya di gereja ABC saja, mulai dari A sampai Z. Kalau hanya gereja ABCD berarti hanya 3 sinode. Dari A sampai Z. Kalau ada lagi sinode Z. Haleluya. Tapi kalau Z nanti jadi Zaitun ya. Tapi kan bukan sinode. Ini kan cuma ministry. Haleluya. Ada haleluya. Memang yang akan membangun kelanjutan daripada bangunan itu adalah penginjil, gembala, pengajar. Ini yang akan melanjutkan pembangunan. Tapi dasarnya adalah rasul dan lihat saya. Bicara bangunan, kekuatannya di mana? Kekuatan satu bangunan itu ada di mana? Di dasar. Sama-sama katakan, di dasar. Atau pondasi, betul nggak? Yes. Kalau orang membangun satu bangunan, lantainya 1000 lantai. Tapi dasarnya nggak kuat. Tidak lama, yakin nggak? Pasti rontok. Betul nggak? Ini yang setan ketahui. Setan tahu dasar gereja yang benar adalah pelayanan kerasulan dan pelayanan kenabian. Itu sebabnya yang tersisa hanya penginjil, gembala, guru. Baik di karismatik, baik di protestan selalu ada guru loh. Selalu ada penginjil loh. Selalu ada gembala loh. Tapi soal nabi, soal rasul, langsung bilang, mana ada lagi itu. Setan tipu gereja Tuhan sekian lama, sekian abad. Tanpa karunia rasul dan karunia nabi. Makanya gereja Tuhan semua, ruhet-ruhet. You know ruhet-ruhet? You know ruhet-ruhet? Makanya gereja Tuhan susah dibedakan antara gereja dan dunia. Mana gereja, mana duniawi, susah dibedakan. Mana lapo, mana gereja juga susah dibedakan. Loh, kok susah dibedakan Pak antara lapo dan gereja? Lalah, orang di lapo juga banyak pendeta. Haleluya. Sambil merokok, minum tua, makan tambul. Biarlah apa yang terjadi, terjadilah. Haleluya. Haleluya. Orang di lapo juga banyak perhalado sambil main judi. Jadi susah bedakan mana lapo, mana gereja. Karena sambil main, makanya Gilbert bilang kemarin orang Batak itu rohaninya luar biasa. Kenapa? Di lapo pun sambil main judi tetap nyanyi lagu rohani. Loh iya kan? Udah main leng ini. Tahu nyanyinya apa? Holan Yesus do hubai dong aku. Tapi guys ya katanya. Haleluya. Iya kan? Baru nyanyi lagi. Holan Yesus do dong aku. Agang hapi beda belonom katanya kan. Haleluya. Iya kan? Sambil taruhan itu. Bisa begitu saudara. Ya. Halo. Heran saya pengalaman. Jangan-jangan saudara minimal figuran dulu. Ya maksimal pemeran utama. Saya juga pernah begitu sambil main lecet. Tahu lecet? Main domino. Main domino. Kan gitu. Main domino. Marulup tondiki. Bujer. Bujer double pula saudara. Kan susah dibedakan. Mana gereja, mana lah. Karena apa? Sama-sama lagu roha. Sama-sama pelayan gereja dengan jemaat. Jemaat sama pelayan gereja juga yang main. Kan ada cerita itu. Kan? Nggak pernah saudara dengar cerita itu? Hah? Ada jemaat main judi. Lewat pendeta. Dilihat. Main judi. Oh diisi paki sama pendeta ini kartunya. Dibuang. Kalian nggak tahu aturan. Bukankah firman Tuhan berkata jangan mengingini milik orang lain? Berpadalah kepada apa yang ada, mengucap syukurlah dalam segala hal. Wah, akhirnya bubarlah orang ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Besoknya, mereka main judi lagi. Mereka lihat ada pendeta, mereka lari. Dan mereka sembunyi, main judi lagi di tempat persembunyian itu. Pendeta datang, mereka mau lari.
Pendeta bilang, gak usah lagi. Kok kenapa? Kemarin di sana dilarang. Di sini kan gak ada yang lihat, aku mau ikut katanya. Kemarin kenapa saya larang? Kan gak enak dilihat banyak orang aku ikut main judi katanya. Makanya sering hilang durung-durung dari gereja saudara. Haleluya. Itu ceritanya saudara. Tapi benar tidaknya gak ada ayatnya sih memang. Tapi bisa juga saudara. Haleluya. Jadi dasarnya adalah rasul dan Allah. Jadi gereja harus dilayani oleh pelayanan karunia rasul dan nabi. Baru gereja itu disebut jemaat orang-orang kudus, keluarga kerajaan Allah yang dibangun menjadi tubuh Kristus. Katakan amin. Haleluya. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-19. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-19. Ya. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah. Iya, dasar yang diletakkan Allah itu apa? Teguh. Teguh. Tadi dasarnya apa? Dasar bangunan itu apa saudara? Rasul dan? Lihat saya, ini penting. Saudara, iman kita digambarkan oleh Alkitab bagaikan sebuah bangunan. Haleluya. Sekali lagi, haporseot taon digambarkan Bibel songon sada bangunan. Nangkap? Ini biar jelas. Biar orang-orang tua yang dengar radio, ayah haduinna, unasainna. Biar saya campur bahasa Batak sedikit. Haleluya. Iya, tapi mohon maaf ini pendengar nggak bisa terus-terusan bahasa Batak karena ada di sini yang bukan orang Batak. Makanya jadilah orang Batak yang tahu bahasa Indonesia. Haleluya. Haleluya. Jangan terus bahasa Batak. Sekali-sekali bahasa Indonesia. Kenapa rupanya? Haleluya. Baca Alkitab juga bahasa Indonesia. Nggak apa-apa. Biarpun berkerikil-kerikil bahasa Indonesia kita. Nggak hanya berpasir. Kalau berpasir-pasir masih halus. Gimana rupanya? Itu berpasir-pasir. Kalau berkerikil. Apanya maksudmu kenapa? Nah itu. Itu kerikil. Itu kasar. Sudah aku bilang datang kau kemari, kutuncanglah kau nanti. Ah itu berkerikil itu. Haleluya. Ah itu kerikil. Kalau yang berpasir itu udah halus itu. Udah pernah tinggal di Jakarta itu paling sedikit 5 tahun. Ya, saya dari SMP di Jakarta udah sempat kental bahasa Indonesianya. Pulang ke sini ya berpasir. Kalau kerikil nggak mungkin lagi. Kadang-kadang berkerikil lihat situasi. Tergantung situasi. Nah, saudara, dasar yang tadi sudah kita baca di ayat-ayat yang lain daripada bangunan rohani, tubuh Kristus atau iman orang percaya, dasarnya adalah rasul dan apa? Dan nabi. Ternyata dasar rasul dan nabi itu menurut 2 Timotius 2 ayat 19 adalah dasar yang diletakkan oleh Allah yang teguh. Katakan amin. Amin. Haleluya. Dasar yang apa? Teguh. Kalau dasarnya sudah teguh, pasti bangunannya juga kokoh. Kalau dasarnya teguh, bangunannya kokoh, lihat saya. Dilanda air bah pun, rumah itu tidak dapat digoyahkan. Saudara tahu cerita rumah yang dibangun di atas pasir dan rumah yang dibangun di atas batu? Halo? Tadi dikatakan kita sudah baca bahwa Rasul dan Nabi sebagai dasarnya dan Yesus Kristus sebagai batu penjurunya. Nangkap sampai di sini? Nah, rumah yang dibangun di atas batu, waktu datang air bah banjir, rumah itu nggak bisa goyah. Tapi rumah yang dibangun di atas pasir, bukan air bah yang datang, cuma banjir. Rumah itu langsung roboh. Makanya banyak orang-orang Kristen baru ngalami persoalan sedikit, sudah roboh imannya. Sudah roboh pengharapannya. Rupak haporsiauna. Itu dalam kata asing. Haleluya. Banyak orang Kristen yang gak tahan dengan masalah. Sehingga banyak orang Kristen begini. Gak enak juga ya ikut Tuhan. Kenapa gak enak ikut Tuhan, Dek? Iya, makin dekat kepada Tuhan, makin banyak tantangan. Haleluya. Haleluya. Saudara, nggak ikut Tuhan juga banyak tantangan. Siapa di sini sebelum ikut Tuhan nggak ada tantangan? Coba angkat tangan.
Siapa di sini sebelum ikut Tuhan banyak tantangan? Lah, kok banyak yang golput? Sekali lagi, siapa di sini sebelum ikut Tuhan banyak tantangan hidup ini? Siapa di sini setelah ikut Tuhan banyak tantangan dalam hidup ini? Ya sama-sama aja kan? Hanya bedanya setelah kita ikut Tuhan, ada Tuhan yang menjadi penolong kita saat menghadapi setiap tantangan. Sehingga dalam setiap menghadapi tantangan, lewat kuasa Tuhan, kita lebih daripada pemenang. Haleluya! Karena dalam segala perkara, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Itu bedanya kalau kita dalam Tuhan. Haleluya! Jadi nggak usah takut. Kalau nanti saya sungguh-sungguh sama Tuhan, nanti makin banyak tantangannya. Makin gak sungguh-sungguh, makin parah. Makin parah loh. Saya, kalau nggak makin sungguh-sungguh melayani Tuhan, makin parah hidup saya. Sama, kekristenan juga begitu. Saudara mau abu-abu, makin parah loh. Tapi saudara kalau total menyerah kepada Tuhan, memang banyak gelombang, banyak badai, mungkin angin puting beliung, mungkin macam-macam lah kita hadapi. Tapi kita selalu melihat Tuhan mengangkat kita di atas gunung batunya. Haleluya. Kan ada lagu, Kau angkatku ke atas gunung batu, Kau angkatku mengatasi badai. Badai boleh datang, tapi kita ada di atas badai. Haleluya. Kita enggak tenggelam di dalam badai, tapi kita ada di atas badai, mengatasi setiap badai. Karena Tuhan yang memberikan kita 2 sayap dari burung nasar yang besar. Kita akan terbang bagaikan raja. Oh, makanya ada banyak lagu. Bagai Raja Wali melintasi gunung, bagai Raja Wali melintasi badai hidup, dibawa ke pak sayapmu, kau bawaku. Siapa yang mau hidupnya makin naik, makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi? Makanya harus ada badai. Saya berdoa biar dalam ibadah ini saudara pulang dari sini menghadapi badai. Supaya saudara ada di bawah kepak sayapnya Tuhan. Sehingga saudara terbang makin lama makin. Sehingga cocoklah lagu itu bagi dirimu. Kalau orang yang belum pernah dihantam badai, terus makin lama makin tinggi, gak bisa nyanyi lagu itu. Gak dihayati. Karena gak pernah dialami. Tapi kalau saya, pasti penuh penghayatan. Syailah, pendeta lah namanya. Haleluya. Jadi dasar yang diletakkan Allah itu apa? Teguh. Jadi kenapa Rasul dan Nabi hilang dari gereja Tuhan? Karena iblis tahu, kalau gereja Tuhan dibangun di atas dasar Rasul dan Nabi, maka neraka akan gempa dengan gempa kekuatan super vulkanik. Ngerti nggak? Neraka akan goncang. Kalau gereja dibangun di atas dasar Rasul dan Nabi. Gereja akan kuat. Karena dasar yang diletakkan Allah itu apa? Teguh. Kalau saudara udah teguh, persoalan apapun yang datang, kita tetap tersenyum. Memandang ke depan, percaya, mujizat pasti terjadi. Haleluya. Kalau udah begini kan setan stres jadinya. Kebalik, bukan kitanya yang stres, tapi setan yang stres. Makanya kalau saudara stres, setan sedang berhappy ria karenamu. Tapi kalau engkau sedang berhappy ria karena firman, maka setan lagi stres kau buat. Sekarang tinggal pilih, mau buat setan senang atau setan stres. Mudah-mudahan. Haleluya. Lanjut lagi Pak, ayat 19. Ya. Tuhan mengenal Sekali lagi, ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah. Jadi makanya lihat. Kita ini, kalau sudah dibangun di atas dasar yang benar, dasar yang teguh, Rasul dan Nabi, langsung kita menjadi gereja yang termeterai. Halo? Pengikut setan juga termeterai.
Dan meterai pengikut setan adalah 666. Dan meterai pengikut Tuhan adalah 777. Karena 77 itu adalah 7 angka sempurna. Makanya menuju ke-7. Presiden ke-7 Indonesia Raya. Kita harapkan dalam presiden ke-7 ini, Indonesia sedang disempurnakan oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Makanya kita doakan terus presiden terpilih ini dan wakilnya, biar semakin dilimpahi dengan hikmat yang daripada Tuhan. Biar takut akan Tuhan melanda hati mereka. Haleluya. Dan mereka membenci korupsi. Wah, saya bisa bayangkan kalau nanti pejabat di Toba saya juga nggak ada korupsi, ada jalan tol dari Siantar ke Balige. Kalau sudah ada jalan tol dari Siantar ke Balige, kita nggak perlu lagi 3 jam sekarang dari Siantar ke Balige. Cukup 1 jam, itu pun jalan santai lewat jalan tol. Haleluya. Medan sampai Balige cuma 2,5 jam, 3 jam paling lama. Itu pun udah santai, udah berhenti dulu di Parapat 1/2 jam. Di Penatapan, haleluya. Karena apa? Pejabatnya tidak lagi korupsi. Yang mau calon pejabat dari jemaat ini, bertobat dari sekarang. Bayar perpu. Haleluya. Tahu nggak saudara, kalau ada orang Kristen jadi pejabat tapi korupsi, kujamin nggak pernah bayar perpuluhan itu. Cek, coba cek. Pernah nggak bayar perpuluhan? Perpuluhan konina, coba. Tapi kalau saudara tanya, pernah nggak buat sesajen? Oh iyalah. Kalau saudara tanya gini, pernah nggak buat sesajen? Pasti dia bilang, oh iya, ke Pusuk Buhit, ke Bakara, sama ke Sopo Surung. Ngerti maksudnya? Sopo Surung itu. Kok pura-pura nggak tahu ini? Haleluya. Jangan gitulah saudara. Jangan ada dusta di antara kita. Mari kita belajar jujur saudara. Haleluya. Ya. Jadi dasar yang ditetapkan Allah itu teguh. Dan meterainya ialah apa? Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Ada amin. Amin. Tuhan mengenal siapa? Kepunyaannya. Tuhan kenal diri kita sebagai kepunyaannya. Kalau sudah betul-betul menjadi gereja yang dasarnya dibangun di atas Rasul dan Nabi. Haleluya. Pak, gimana kalau gereja nggak dibangun di atas dasar Rasul dan Nabi? Bisa nggak Tuhan kenal? Nggak. Yang dikenal oleh Tuhan sebagai kepunyaannya hanya gereja yang dibangun di atas dasar yang teguh. Dan dasar yang teguh itu adalah Rasul dan Nabi. Itu sebabnya saya rindu saudara mengalami pelayanan karunia Rasul dan Nabi ini. Katakan amin. Makanya saya sarankan jemaat Tuhan baca kisah para rasul, kitab kisah para rasul dari pertama sampai pasal terakhir. Renungkan, baca, karena saudara akan dengan mudah mengerti pelayanan Rasul dan Nabi lewat membaca kitab kisah para rasul. Jangan cuma baca komik dan baca koran. Haleluya. Sampai sini nangkap, biar mantap semua. Lihat saya. Baca nggak Matius pasal 7, 21 sampai 23? Apa kata mereka? Tuhan, kami sudah bernubuat demi namamu. Kami sudah mengadakan banyak mujizat demi namamu. Kami sudah mengusir setan demi namamu juga. Tapi apa kata Tuhan? Enyahlah dari hadapanku, hai kamu semua pembuat. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah apa? Mengenal. Kata mengenal di sini maksudnya apa? Apa Tuhan tidak mengenal seseorang yang ada di kolong langit ini? Lihat saya. Alkitab mencatat, sebelum dunia diciptakan, Tuhan sudah kenal siapa kita. Amin. Sebelum kita ditenun di rahim ibu kita, Tuhan sudah kenal siapa kita. Tuhan sudah kenal saya sebelum dunia ini diciptakan. Pasti nanti si Tamrin jadi pendeta. Udah Tuhan rancang itu. Haleluya. Tuhan juga udah kenal saudara. Oh, nanti ini pasti ibadah di Jaitun ini semua ini. Ini yang ini. Ini simpatisan ini. Ini jemaat jelas ini kata Tuhan. Kalau ini hanya pengunjung saja, sekali 2 kali ya kau datang dan pergi sesuka hatimu kata Tuhan kan gitu ya. Haleluya. Tuhan udah kenal ini, kenal semua. Nah,
Apa yang dimaksud dengan mengenal dalam kitab Matius pasal 7 itu adalah sebagai kepunyaan. Tadi di dalam ayat yang ke-19 dikatakan, meterainya ialah Tuhan mengenal siapa? Kepunyaannya. Saya berdoa, biar saudara menjadi kepunyaan Tuhan. Karena itu adalah meterai kekristenan kita. Lihat saya, saudara, mau jual rumah, mau jual tanah, mau jual berlian, jual apa saja, udah buat suratnya jelas jual beli. Tapi kalau tidak dibubuhi meterai, surat itu tidak sah. Betul? Oke, saudara udah jadi Kristen, mantap. Sudah penuh Roh Kudus, mantap. Saudara sudah rajin ibadah, mantap. Tapi kalau tidak termeterai kekristenanmu, maka engkau akan menjadi Kristen yang mengambang. Kenapa? Kalau engkau tidak termeterai, Tuhan tidak mengenalmu. Sebab meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Katakan amin. Tahu nggak kepunyaan Tuhan? Ini menunjuk kepada tubuhnya mempelai. Kalau ada lagi ayat yang lain, kepunyaan Tuhan sendiri. Dalam 2 Petrus pasal yang kedua, 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Sebentar kita lihat ini masalah kepunyaan ini. Haleluya. 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 9. Main cepat. Haleluya. Ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Terus? Imamat yang rajani. Ya. Bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Lihat. Umat kepunyaan apa? Allah sendiri. Ini kepemilikan sendiri. Saya tidak bisa bilang ini gereja saya sendiri. Ini gereja kita bersama. Haleluya. Haleluya. Saya juga nggak bisa bilang, oh itu mobil saya sendiri. Enggak. Satu waktu juga itu juga, ya itu mobil kita bersama. Nanti saudara bisa naik itu, bisa pakai itu. Betul tidak? Tapi kalau udah istri, tidak bisa. Itu kepunyaan sendiri. Itu nggak bisa dipinjamkan. Jas saya ini memang punya saya, tapi juga punya saudara, dan bisa pinjamkan ini. Satu kali ini bisa saudara lihat, yang make adalah si Bayu. Senang kali dia, saudara. Haleluya. Haleluya. Ya, bisa. Dan si saya ini satu kali saudara bisa lihat nanti yang make pengerja. Tapi istri saya, tidak ada seorang pun yang bisa menyentuhnya selain saya. Coba-coba, langkahi dulu mayat saya. Karena itu adalah kepunyaan sendiri. Ngerti maksudnya? Jadi bicara kepunyaan sendiri itu adalah pribadi sudah. Sifatnya pribadi. Bicara pribadi, ini hubungan pribadi. Sudah bicara antara suami dan istri. Makanya, saudara kalau mau jadi jemaat atau Kristen yang termeterai, pastikan saudara menjadi tubuhnya yang dibangun di atas dasar Rasul dan Nabi. Dan Rasul dan Nabi itu adalah dasar yang diletakkan Allah dengan teguh. Sehingga saudara menjadi orang Kristen yang kuat imannya, yang tahan uji, yang tahan banting. Nah, saudara menjadi termeterai menjadi umat kepunyaannya sendiri. Atau Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Saya berdoa biar jemaat Zaitun dan semua pendengar menjadi gereja orang Kristen yang dikenal oleh Tuhan. Lihat saya, tidak semua orang Kristen dikenal Tuhan sebagai kepunyaannya. Hanya orang Kristen yang dibangun jadi tubuh. Nah, orang Kristen yang dibangun jadi tubuh tidak semua juga dikenal sebagai kepunyaannya. Hanya orang Kristen yang dasarnya dari Rasul dan Nabi. Mana amennya? Nangkap sampai di sini. Saya bisa ngikuti saya sampai di sini? Haleluya, saya tidak sia-sia khotbah hari ini kan? Ada haleluya. Saudara mau dibangun di atas dasar para Rasul dan Nabi? Saudara mau punya pengalaman dilayani oleh karunia Rasul dan Nabi? Saudara mau tahu seperti apa pelayanan Rasul dan Nabi itu? Saudara mau tahu seperti apa pengajaran Rasul dan Nabi? Mari kita lihat dulu pelayanan Rasul dan Nabi ini. Tapi pertama Rasul dulu. Nanti karena untuk Rasul ini aja kita belum selesai. Nggak bisa dijamin nggak akan selesai hari ini. Ya mungkin minggu depan juga belum selesai. Masih terus berlanjut sampai tuntas.
Kita belajar dulu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Ya, seperti apakah panggilan dan pelayanan rasul yang melayani orang-orang kudus dalam pembangunan tubuh Kristus. Mari kita lihat saudara yang dikasihi oleh Tuhan dalam kitab Lukas pasal 11 ayat 49. Lukas pasal 11 ayat 49. Oke? Main cepat silakan, Mbak. Ya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul. Aku akan mengutus. Jadi itu bukan mengutu. Mengutus. S-nya hilang di layar. Tapi di Alkitab nggak hilang kan saudara? Aku akan mengutus kepada mereka siapa? Nabi-nabi dan Nabi-nabi rasul-rasul. dan apa? Rasul. Rasul, Rasul. Jadi rasul dan nabi itu adalah orang yang diutus oleh Tuhan. Bukan diutus oleh sinode. Bukan diutus oleh sekolah Alkitab. Bukan diutus oleh satu lembaga penginjilan atau lembaga kerohanian. Tapi diutus langsung oleh Tuhan. Walaupun lewat sinode. Walaupun lewat lembaga penginjilan. Walaupun lewat ladang misi atau pelayanan misi yang lain. Tapi intinya adalah rasul dan nabi, pilihan dan panggilan serta diutus oleh Tuhan. Jadi rasul dan nabi adalah produk sekolah Roh Kudus. Ada amin? Berarti seorang rasul, seorang nabi haruslah orang yang tajam rohnya di dalam Tuhan. Seorang rasul dan nabi adalah seorang yang memiliki karunia roh yang luar biasa. Mana mainnya? Dan itu nggak didapat di sekolah teologi ya. Itu nggak didapat di sekolah teologi, nggak didapat. Malah sekolah teologi banyak mengajarkan teologi, sehingga banyak gereja nggak kuat lagi dasarnya, karena sudah hilang ajaran rasul dan nabi. Mereka hanya mempertahankan penginjil, gembala, pengajar, hanya mencoba membangun ke atas tanpa memperhatikan pondasi dasar dari bangunan itu sendiri. Nggak diapa-apain juga, satu kali nanti akan cepat roboh loh, kalau dasarnya nggak jelas. Haleluya. Makanya kadang-kadang gereja nggak diapa-apain kan. Setan cuma ketawa, gereja itu pada roboh sendiri. Makanya kadang-kadang anak Tuhan hebat-hebat kedengarannya, hebat-hebat kelihatannya. Tapi satu-satu merdikdehan. Merdikdehama bintang na di langitan. Bintang itu bicara anak Tuhan. Kan begitu juga dalam kitab Wahyu. Sepertiga dari bintang di langit apa? Itu gambaran daripada anak-anak Tuhan yang sudah jadi terang tapi jatuh. Kenapa? Karena tidak kuat dasarnya. Tidak ada di dasar yang diletakkan Allah, yang adalah dasar yang teguh. Kalau saudara udah teguh, haleluya, gempa sekuat apapun, kita akan tetap kuat berdiri. Masalahnya adalah teguh. Kita nggak usah menghindar dari gempa, nggak usah menghindar dari badai, nggak usah menghindar dari ombak yang besar. Itu nggak mungkin dihindari. Orang kalau mencoba melaut, nggak mungkin tidak ada ombak, nggak mungkin nggak ada angin. Pasti ada. Kalau saudara mencoba terbang, nggak mungkin nggak menghadapi angin yang lebih kencang. Pasti ada. Dan itu nggak perlu dihindari. Hadapi. Tapi pastikan kita ada di atas dasar yang teguh. Dan dasarnya adalah rasul dan nabi. Supaya apa? Kita termeterai secara rohani. Sebagai apa? Umat yang dikenal oleh Tuhan sebagai kepunyaannya. Nangkap sampai di sini? Mau jadi umat kepunyaan Tuhan? Makanya kalau kita ini sudah jadi umat kepunyaan Tuhan, gak ada yang bisa macam-macam sama kita. Lihat saya. Jangan coba-coba saudara lempar anjing presiden. Biarpun dia anjing, kalau yang punya presiden, kau lempar, mati pula. Kau berhadapan. Ngerti maksudnya? Tapi kalau anjing pendeta yang kau lempar, pengampunan terjadi. Nangkap. Haleluya. Mobil orang biasa bisa kau kempesin. Tapi jangan coba-coba kempesin ban mobil bupati. Kapolres langsung akan turun tangan menangkapmu. Betul nggak? Ngerti nggak? Wow, haleluya. Karena
Ini adalah kepunyaannya. Ini bicara kepemilikan. Makanya kita ini kalau udah jadi kepunyaan Tuhan, coba-coba siapa yang nyinggung, berurusan sama Tuhan. Coba-coba ada yang nertawain kita, bahkan mau menganiaya kita, langsung Tuhan turun tangan sendiri. Sudah tahu gereja mula-mula? Begitu Saulus, begitu gencar-gencarnya mau mencoba menghentikan kebangunan rohani, bahkan memenjarakan banyak orang Kristen dan membunuh sebagian mereka, salah satunya adalah Stefanus. Betul nggak? Tuhan pertama, aku tengok dulu si Saulus ini, kata Tuhan. Wah, ditengok gerejanya, dianiaya pun karena mereka sudah berdiri dibangun di atas dasar rasul dan nabi, lalu mereka berdiri kuat di atas dasar yang teguh. Oh, begitu akhirnya Paulus berkobar-kobar sedemikian rupa mau membantai umat Tuhan, Tuhan turun. Percis di pintu gerbang Damsyik. Percis kayak yang di film-film itu, ada sinar kilat. Cuap, dia jatuh, saudara. Haleluya. Lalu Tuhan bilang, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus kaget. Siapa kau Tuhan yang kuaniaya? Kapan aku menganiaya engkau? Tuhan bilang apa? Akulah Yesus Kristus orang Nazaret yang kau aniaya. Sementara Paulus nggak pernah ketemu sama Yesus. Dia hanya menganiaya gerejanya. Sebab gerejanya itu sudah sedang dibangun sebagai tubuhnya. Itu sebabnya kalau saudara melukai tubuh saya, saudara sedang melukai seluruh hidup saya. Ngerti nggak? Mungkin tangan saya yang saudara jepit, jari saya yang saudara jepit, itu sama dengan saudara melukai seluruh anggota tubuh saya. Karena begitu jari saya yang saudara jepit, maka seluruh anggota tubuh saya yang lain ikut merasakannya. Sampai sini ngerti? Jadi Tuhan tahu setiap pergumulanmu kalau engkau sudah menjadi tubuhnya. Tuhan bisa rasa apa yang kau rasakan. Makanya Tuhan bilang, sebelum engkau datang, aku sudah tahu apa yang kau perlukan. Karena engkau adalah bagian dari tubuhnya. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Jadi rasul dan nabi itu adalah orang yang apa? Diutus oleh Tuhan. Mari kita lihat dalam 1 Korintus 1 ayat yang pertama. 1 Korintus pasal pertama, ayat yang pertama. Oke, main cepat sedikit. Ya. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus. Ya. Dan dari Sostenes saudara kita. Luar biasa. Dari Paulus yang oleh apa? Kehendak Allah. Sama-sama katakan dengan saya. Kehendak Allah. Kehendak Allah. Sekali lagi, dipanggil menurut kehendak Allah. Dipanggil menurut kehendak Allah. Yes. Jadi lihat ayat yang pertama, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi apa? Rasul Kristus. Rasul Kristus Yesus. Jadi Rasul Kristus itu adalah orang yang dipanggil menurut kehendak Allah. Katakan amin. Jadi saya tidak bisa mengaku-ngaku sebagai rasul dan nabi kalau saya tidak dipanggil menurut kehendak Allah. Saya tidak bisa berkata kepada saudara, saya adalah rasul, saya adalah nabi, kalau saya tidak diutus oleh Tuhan kepada saudara sebagai rasul atau nabi. Ada haleluya. Sampai sini nangkap Galatia pertama ayat pertama. Galatia pertama ayat pertama. Supaya lebih jelas lagi. Ya. Dari Paulus, seorang apa? Seorang rasul. Seorang apa? Rasul. Seorang rasul. Terus? Bukan karena manusia. Stop. Jadi rasul itu bukan karena Jadi rasul itu bukan made in manusia. Gembala bisa made in manusia. Penginjil bisa made in manusia. Bisa manusia cetak jadi penginjil, walaupun gak diutus Tuhan. Pendeta bisa jadi pendeta, walaupun gak pernah diutus Tuhan. Jadi guru pengajar juga bisa, walaupun gak pernah. Tapi kalau udah jadi rasul dan nabi, sempat mereka berkata aku rasul dan nabi tapi gak diutus Tuhan. Itulah yang disebut dengan rasul palsu dan nabi. Haleluya. Dari Paulus seorang rasul. Bukan karena siapa? Manusia. Bukan karena manusia. Terus? Juga bukan oleh seorang manusia. Haleluya. Haleluya. Jadi ini bukan produk. Sekali lagi, bukan produk sekolah Alkitab. Penginjil bisa lahir dari sekolah Alkitab. Gembala bisa lahir dari sekolah Alkitab. Guru apalagi lahir dari sekolah Alkitab. Tapi rasul dan nabi lahir dari sekolah Roh Kudus. Ini lahir lewat hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Itu sebabnya pelayanan rasul dan nabi
akan membawa saudara dan saya untuk memiliki hubungan roh dengan Tuhan. Katakan amin. Saudara akan diajar bagaimana bersekutu dalam roh dengan Tuhan. Saudara akan dibawa dan menjadi manusia roh. Haleluya. Sehingga kita tidak, makanya saudara, pelayanan awal dasar ini itu harus memisahkan antara daging dan roh. Makanya kan berbahaya kalau nggak ada pelayanan rasul dan pelayanan nabi. Udah lama jadi Kristen tapi tetap kedagingan. Uang aja terus di otaknya. Kemuliaannya, ya apa yang dibangga-banggakan oleh dunia, bukan apa yang dibanggakan oleh seyogianya anak-anak Tuhan. Kira-kira nangkap sampai di sini? Halo, saya percaya, lihat saya. Jemaat yang dibangun di atas rasul dan nabi, dijamin tidak akan ngantuk dengar firman. Haleluya. 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 Jadi rasul itu adalah bukan karena manusia, bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Oke, hari ini mudah-mudahan sempat saya akan bagikan seperti apa model dan pengajaran daripada rasul itu sendiri. Dan sekaligus kita juga akan belajar seperti apa buah daripada pelayanan rasul itu sendiri. Ada haleluya? Siap? Nah, saudara akan tahu hari ini apakah saudara jemaat gereja Tuhan yang sudah punya meterai sebagai orang yang dikenal Tuhan sebagai kepunyaannya. Lihat saya, walaupun saudara jadi orang Kristen, kalau belum termeterai sebagai orang yang dikenal sebagai kepunyaan Tuhan, ini yang menyedihkan saudara. Walaupun sudah mengusir setan, mengadakan banyak mujizat, dan bernubuat, Tuhan katakan apa? Enyahlah dari hadapanku. Hai kamu semua apa? Pembuat kejahatan. Kenapa? Tuhan tidak kenal sebagai kepunyaannya sendiri. Sampai sini nangkap? Saya berdoa biar kita semua umat Tuhan yang ada di tempat ini menjadi umat yang dikenal Tuhan sebagai kepunyaannya. Mau jadi umat yang dikenal sebagai kepunyaannya? Lihat saya, yang masuk surga adalah umat Tuhan yang dikenal sebagai kepunyaannya. Nah, umat yang dikenal sebagai kepunyaannya itu adalah umat Tuhan, orang kudus yang dibangun menjadi tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang dibangun itu adalah tubuh Kristus yang dasarnya terdiri dari rasul dan nabi. Katakan amin. Ternyata dasar daripada bangunan tubuh Kristus yang adalah rasul dan nabi adalah dasar yang diletakkan oleh Allah sebagai dasar yang teguh. Dasar yang kokoh. Tuhan mau kita semua menjadi orang-orang Kristen yang kokoh imannya. Kokoh pengharapannya. Kokoh percayanya. Katakan amin. Bilang kiri kananmu, kau harus jadi jemaat yang kokoh di dalam Tuhan. Ingatkan dia. Sikut dia, haleluya. Apalagi tidur, tonjok dia, haleluya. Haleluya. Tuhan mau kita semua jadi jemaat yang teguh. Katakan amin. Amin. Imannya teguh, pendiriannya teguh, pengharapannya teguh. Haleluya. Berkatnya juga teguh. Kurang nyentak aminnya. Haleluya. Haleluya. Mari kita lihat dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua. Ini adalah, kita akan belajar dari Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-41 ini adalah jenis pengajaran Rasul dan buah dari pelayanan Rasul-Rasul terhadap orang-orang percaya. Katakan amin. Yes, ayat 41. Mari Pak. Ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Orang-orang yang menerima perkataan, firman. Memberi diri di apa? Dibaptis. Dibaptis. Jadi orang yang layak dibaptis adalah orang yang sudah bisa dengar firman dan bisa menerima firman. Makanya sangat berbahaya kalau ada orang dibaptisin tapi nggak pernah dengar firman. Bagaimana dengar firman? Umur masih 3 bulan. Bagaimana mau ngerti dan menerima firman?
Ngomong pun belum tahu yang dibaptis itu. Ngompol pun di tempat. Ook pun di tempat. Sampai sini mengerti? Mau nggak jadi jemaat tubuh Kristus? Kalau mau dibaptis, belajar dulu dengar firman dan menerima firman. Baru memberi di. Makanya baptisan itu tidak boleh diperwakilkan. Harus masing-masing memberi diri. Jadi tidak boleh orang lain yang memberi saya untuk dibaptis. Harus saya sendiri yang menyerahkan diri untuk dibaptis. Karena baptisan itu bukan untuk anak kecil, tapi bagi orang dewasa menurut Alkitab. Ini bukan ajaran Zaitun Ministry, ini bukan ajaran Pentakosta Karismatik. Ini ajaran Alkitab. Amin. Harus kembali kepada Alkitab. Haleluya. Kalau mau jadi orang Kristen yang benar. Tapi kalau hanya mau jadi Kristen-Kristenan ya silahkanlah, nggak apa-apa. Kalau nggak pala perlu masuk surga. Saudara pikir baptisan bisa menentukan kau masuk surga atau tidak? Markus 16 ayat 16. Sebentar, saya nggak tahu, saya bicara ini dulu. Haleluya. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis Terus? akan diselamatkan. Diselamatkan. Terus? Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi kalau mau dibaptis percaya dulu. Jadi nggak boleh dibaptis sebelum percaya. Bagaimana mau kita katakan orang ini orang percaya langsung dibaptis? Ngomong pun belum tahu. Ngerti nggak? Jadi kalau ada orang bilang, udah dibaptis saya dulu Pak waktu kecil. Udah bisa kau ngomong rupanya. Udah termasuk kau rupanya orang percaya. Bagaimana kau jadi orang percaya? Kau saja belum pernah dengar firman dan menerimanya dengan benar. Kita baru bisa disebut sebagai orang percaya kalau sudah dengar firman dan menerima firman itu dengan benar. Baru memberi diri di bawah. Biar kembali pada Alkitab. Katakan amin. Amin. Dan lucu pula, kenapa baptis ini adalah bahasa Yunani loh. Ini bukan bahasa Indonesia. Makanya bahasa Inggris juga baptis. Kan gitu kan? Ini bahasa Yunani sebenarnya. Tapi kenapa ini langsung diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris? Kenapa langsung bahasa aslinya diterjemahkan ke bahasa-bahasa daerah di dunia ini? Kalau udah terlanjur dulu. Karena kata baptis ini yang sebenarnya ditenggelamkan. Ngerti nggak? Baptis ini arti yang sesungguhnya ditenggelamkan. Makanya disebut dipermandikan. Orang yang namanya mandi pasti basah kuyup sama air. Kalau cuma jidatnya yang kena air itu bukan mandi. Muka aja udah semua kena air, kita juga nggak bisa bilang kita udah mandi, baru cuci muka. Ini masa cuma jidat yang kena, terus dibilang sudah mandi? Pembohongan. Mau dibawa ke ranah apa? Silahkan. Alkitab menjawab. Haleluya. Haleluya. Mana amennya? Amin. Jadi kalau saudara masih dibaptis percik, saudara dibaptis dengan pembohongan. Jadi kalau saudara mengikuti iman bohong, saudara harus dirombak. Makanya dalam Yohanes pasal 2, rombak bait Allah ini. 3 hari akan kubangun kembali. Makanya kalau saudara mau jadi bait Allah yang benar, jadi tubuh Kristus harus siap dirombak. Termasuk baptisannya juga harus dirombak. Mau dirombak? Yang mau masuk surga harus siap dirombak. Kalau nggak mau dirombak, ya sudah, mau bilang apa? Anda sendiri yang memilih untuk tidak masuk surga. Dan kalau ada yang masuk neraka, ya itu adalah akibat daripada kekerasan hati kita sendiri. Jangan salah, baptisan menentukan keselamatan saudara. Siapa yang percaya dan dibaptis, selamat. Tapi siapa yang tidak percaya, diapain? Hukum. Jangan bilang baptisan mah nggak apa-apa, itu kan cuma dasar, nggak begitu penting. Ini yang menentukan kau selamat atau ini dasarnya. Ini awalnya. Makanya gereja mula-mula yang dibangun di atas dasar Rasul dan Nabi, baptisannya jelas. Kembali ke 41 sekali lagi Pak. Ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Hari itu jumlah mereka bertambah berapa? 3.000 jiwa. Terus 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Nah,
Ini adalah gereja orang kudus yang dibangun jadi tubuh Kristus yang menerima Yesus sebagai kepala setelah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Katakan amin. Nah, ternyata gereja itu, orang-orang percaya itu dulu setelah diselamatkan dan dibaptis, mereka bertekun dalam apa? Pertanyaan saya, kenapa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul? Karena pada waktu itu di gereja itu ada karunia rasul. Saudara, bagaimana mau mendengarkan rasul dan dilayani oleh karunia rasul kalau tidak ada rasul? Bagaimana saudara mau diobati oleh dokter kalau nggak ada dokter? Saudara mau cabut gigi ke dokter gigi, tapi saudara pergi ke dokter umum. Memang si gigi bisa dicabut, tapi infeksi 5 tahun. Haleluya. Pendarahan 10 tahun. Haleluya. Ada haleluya. Jadi mereka yang menerima pengajaran. Jadi setelah mereka selamat, setelah mereka dibaptis, langsung mereka bertekun dalam apa? Pengajaran rasul-rasul. Sama-sama katakan dengan saya, bertekun dalam apa? Pengajaran rasul-rasul. Sama-sama katakan, pengajaran rasul-rasul. Pengajaran rasul-rasul. Nah lihat, orang yang bertekun dalam pengajaran rasul-rasul buahnya apa? Lanjut terus. Dan dalam persekutuan. Stop. Apa? Persekutuan. Makanya orang kalau sudah dibangun di atas dasar para rasul dan nabi, orang ini adalah orang yang bertekun dalam bersekutu. Senangnya bersekutu. Bersekutu ngapain? Bersekutu memuji Tuhan. Senangnya ikut persekutuan. Maunya kalau bisa tiap hari ibadah. Oh, ada jemaat yang stres waktu dibilang tiap hari ibadah. Bolehnya haleluya. Haleluya. Bertekun dalam ajaran rasul-rasul, langsung bertekun juga dalam apa? Persekutuan. Lihat saya. Jadi gereja, jemaat yang dasarnya diletakkan oleh Allah dengan tekun, dengan teguh, adalah jemaat yang suka bersekutu. Pak, kapan lagi ada ibadah di sini selain hari Minggu? Oh, ada PA. Kapan itu, Pak? Hari Kamis. Jam berapa, Pak? Jam 6. Nggak bisa masuk jam 5. Enggak, jam 6 aja. Sampai kapan? Sampai selesai. Puji Tuhan. Jam 6 mulai, jam 5 udah nyampe. Ini kalau sudah dibangun di atas dasar rasul. Tapi kalau ada lagi ibadah rupanya di luar hari Minggu. Ada. Kok ibadah terus? Kami nggak sempat. Haleluya. Masih ada orang di sini? Jemaat apa saudara yang dibangun di atas rasul atau tidak? Kalau saudara jemaat yang dibangun di atas dasar rasul dan nabi, suka ngapain? Persekutuan. Tekun dalam apa? Pengajaran rasul-rasul. Orang yang tekun dengan pengajaran rasul-rasul adalah jemaat yang dibangun di atas dasar para rasul dan nabi. Dan jemaat yang dibangun di atas dasar rasul dan nabi adalah orang yang bertekun dengan pengajaran rasul. Dan yang bertekun dengan pengajaran rasul adalah orang yang suka hadir dalam persekutuan. Oke, kalau selama ini belum, sekarang mulai. Katakan amin. Tidak bisa tidak, ini hukumnya. Saudara kalau masuk ke negara orang, jangan coba-coba saudara melanggar hukum di sana. Anda akan di blacklist, pasportmu akan di blacklist, nggak bisa lagi masuk ke sana kapanpun. Kalau saudara mau masuk ke negara orang, pastikan saudara mengikuti semua prosedur yang ditetapkan. Kita ini kan dulu anggota kerajaan dunia ini. Kita sekarang pindah ke dalam kerajaan Allah. Katakan amin. Dan jangan coba-coba sembarangan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ada aturannya, men. Haleluya. Masuk ke gereja ini aja ada aturannya. Masuk jam 11. Kalau saudara datang jam 9 belum ada ibadah. Kalau saudara mau benar-benar menikmati ibadah dari awal, masuk mulai jam 11. Selesai sampai selesai. Ada aturannya. Kalau saudara pulang belum selesai, saudara nggak dapat berkat penutup. Hanya dapat berkat perbuka.
Jadi artinya pulang setengah perutnya terisi, setengah lagi masih kosong. Karena hanya berkat pembuka, berkat penutup belum. Haleluya. Nah ini ciri-ciri jemaat yang dibangun di atas dasar para senangnya apa? Bertekun di mana? Dalam persekutuan. Terus? Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini jemaat yang dibangun di atas para rasul. Adalah jemaat yang selalu berkumpul. Sama-sama katakan dengan saya. Selalu berkumpul. Selalu berkumpul. Bukan berkumpul untuk ngegosip, untuk ngerumpi. Enggak. Tapi berkumpul untuk apa? Memecahkan roti perjamuan kudus. Dan apa? Berdoa. Senang ikut persekutuan doa? Ayah. Senang ikut persekutuan doa? Setiap jam 12 siang, di sini ada doa siang. Setiap jam 5 pagi, paling minimum, di sini ada doa pagi. Silahkan datang. Borak duga biala Kristen ate dang borat. Horo naso Kristen dope. Kalau yang belum Batak, jadi orang Batak ya berat. Coba belum orang Batak, tapi mau jadi orang Batak. Piga babi mate. Bahkan kau mate babi. Dirajahon, tangi. Betul nggak? Kalau ada orang yang bukan Batak, tapi mau jadi Batak, harus dirajahon. Harus disembeli babi. Pesta. Baru diteguhkan marganya. Contohnya, Perdidi. Betul nggak saudara? Bagi yang belum Batak, mau jadi orang Batak berat. Tapi bagi yang sudah lahir Batak, menjadi orang Batak gak berat. Coba tanya kiri kananmu, kamu sudah Kristen belum? Jujur kasih tahu kiri kanan, selama ini kupikir aku udah Kristen, bilang. Haleluya. Mereka yang bertekun dalam pengajaran Rasul, yang dibangun di atas dasar Rasul dan Nabi, adalah gereja orang percaya yang suka bersekutu dan selalu berkumpul, memecahkan roti dan apa? Doa. Itu ciri-ciri khas dari jemaat atau orang kudus gereja yang dibangun di atas Rasul dan sukanya apa? Berkumpul dalam persekutuan doa. Karena nggak ada lagi kesukaan kita selain berdoa. Kemarin ada yang tanya saya, Pak, bagaimana suasana festival Danau Toba? Saya bilang saya belum ke sana. Jujur saudara, saya kalau nggak karena diajak sama ibu, kita lihat dulu kayak apa. Ya aku pengen tahulah kayak apa. Sampai hari ini saya belum pernah lihat pesta Danau Toba sejak dunia diciptakan. Belum pernah. Haleluya. Bahkan katanya banyak hiburan di tanah lapang. Allah, pasti hiburan segale-gale. Tortor segale-gale. Tinggal buka di YouTube. Tapi ngapain pula lihat tortor segale-gale? Dengan suruh anak kita aja